Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Surat Thaha, surat yang ke-20, ayat 124 dan 125. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Dan siapa saja yang berpaling an zikri, daripada peringatanku, atau daripada berzikir mengingatku, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ada ma'isyatan dangka, kehidupan yang sempit di kuburnya. Wa nahsyuruhu, dan akan kami kumpulkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi, dia berkata, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu ketika di dunia dalam keadaan melihat. Kira-kira demikian terjemah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 17860, disebutkan bahwa ketika sahabat-sahabat bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau melihat sekelompok orang. Lalu beliau bertanya, alama ijtama alaihi haula, kenapa dan untuk apa mereka berkumpul? Dijawab, ala qabrin yahfirunahu, mereka berkumpul menggali kubur. Lalu fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Rasulullah terkejut dan terperanjat. Bersegera beliau atau bergegas menuju tempat di mana orang menggali kubur itu. Hatta intaha ila qabri fajatha alaihi, sesampai beliau di kubur, di tempat orang sedang menggali, beliau berlutut menghadap kubur. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib berkata, fastaqbaltuhu min baini yadihi li'anzura ma yasna. Aku ketika itu menghadap Rasulullah, atau duduk mengarah menghadap beliau. Gerangan apa yang akan beliau perbuat? Rupanya beliau fabaka, menangis, hatta ballah thara, sehingga air mata beliau membasahi tanah. Thumma aqbala alaina, kemudian Rasulullah menghadap kepada kami, yaitu kepada para sahabat. Kata beliau, ai ikhwani, wahai saudara-saudaraku semua, limithli yaum fa'aidu, atau dalam riwayat lain limithli hada, untuk
hari yang seperti inilah mestinya kalian bersiap-siap dan berbekal berbenah. Atau kata beliau, limithli hadza, untuk keadaan yang seperti inilah mestinya kalian itu berbenah, berbekal, bersiap. Karena ini adalah suatu kepastian. Berdasarkan riwayat ini disukai kita, lebih-lebih orang alim, guru atau pimpinan masyarakat, ketika dikubur memberikan tausiah. Tausiahnya berupa mengingatkan, menyadarkan hadirin untuk mengambil pelajaran daripada kematian. Seperti kata Rasulullah, wahai saudara-saudara semua, bersiap-siaplah untuk menghadapi hal yang seperti ini. Itu satu. Dan sahabat-sahabat biasanya kalau dikubur itu duduk merapat di sekitar kubur, bukan berpencar-pencar untuk bicara atau motota, bahkan sempat tertawa-tawa. Enggak, sahabat-sahabat duduk melingkar, mendekat. Mereka lebih banyak diam membisu. Tidak ada suara. Ketika itu Rasulullah menangis. Beliau menangis karena sangat mengerti apa yang bakal akan dihadapi oleh orang di dalam kuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4127, beliau SAW ketika sedang duduk-duduk di kubur satu kali, itu sesaat orang sedang membikin lahat. Di tangan beliau ketika itu ada ranting. Lalu beliau, kalau wasok, beliau cucuk-cucukkan ke tanah, atau beliau gores-gores. Saya akan berpikir. Nah, sahabat-sahabat ketika itu atau orang-orang ketika itu hanya menekur, tidak ada yang bicara. Tidak ada satu pun yang bicara, menekur saja. Tiba-tiba terdengar suara Rasulullah bicara. Kata beliau, "Ista'idzu billah min adzabil qabri." Ista'idzu billah min adzabil qabri. Ista'idzu billah min adzabil qabri. 3 kali beliau ulang. Berlindung dirilah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Berlindung dirilah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Berlindung dirilah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Beliau ulang-ulang, menekankan, menegaskan. Tandanya ini hal yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan. Hanya Allah lah yang bisa, yang berkuasa untuk melindungi orang daripada petaka, sengsara, azab, siksa dan penderitaan di kuburnya. Sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Jadi ketika dikubur itu pun boleh kita mengatakan kepada orang banyak. Tentu lebih-lebih para ustaz, para alim, para imam, atau tokoh-tokoh yang dalam pengetahuan agamanya, mengingatkan orang banyak. Atau kita selaku nenek mama, pengulu, sampaikan itu. Engkau nyak-nyak, mari kita berlindung diri kepada Allah daripada azab kubur. Tidak sepantasnya kita mau tota mengecek-kecek galak-galak. Itu wajar sampai. Sebab itu situasinya pas. Barangkali jarang-jarangnya kita temui orang yang melakukan itu. Pertama, pesan Rasulullah kan, mari kita bersiap-siap.
berbekal berbenah untuk menghadapi hal itu. Sebab sebentar lagi satu saat kita pun akan dimasukkan orang ke dalam lahat. Maka bersiaplah, berkemaslah, berbekallah. Yang kedua kata beliau, mari kita berlindung kepada Allah daripada azab kubur atau siksa kubur. Kemudian dalam riwayat lain sebagaimana ini, bahwa hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis 3221 bunyinya, idza faraga min dafnil mayit waqafa alaih. Ikanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila telah selesai mayit dikuburkan, beliau berdiri di samping kubur. Tagak kali ko kubur, taruh meja ko kubur tagak situ. Biasanya beliau mengarah kiblat. Berarti siko tagak. Kubur. Lalu beliau berkata ke orang banyak, ke ulama balik, kalau bahasa waknya, engkau, papa, tuan-tuan, saudara-saudaranya, istaghfiru li akhikum, mari kita mintakan ampun kepada Allah untuk beliau nan sedang dikubur apa. Istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan kepada Allah. Wasalu lahu bitathbit, dan juga mohonkan kepada keteguhannya, kemantapannya, kekuatan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang akan ditanya oleh malaikat. Maka yang ketiga, kita ajak orang, doanya itu, doanya mintakan ampun, bukannya melebar menjala kian kabari doa yang kadang-kadang tidak ada hubungannya ya mati. Kadang-kadang orang baca Rabbana amanna faghfir lana dzunubana, tidak ada hubungan, atau Rabbana la tu'akhizna, tidak ada hubungan. Apalagi mereka meminta Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatan qurrata a'yun, itu minta bini, namanya minta anak, tidak ada hubungan. Yang bau-baunya sama mati itu tiga saja. Mintakan ampun, mohon kepada Allah, ya Allah berinya kemantapan, kemampuan, kesanggupan menjawab pertanyaan. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah beri dia keteguhan, kemantapan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Tidak mampu sawak saya. Kita mintakan ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa beliau kah, nan sadang di kubur kah, kok sialah beliau no, ampunkanlah ya Allah dosanya. Bawa minta ampun pun kita boleh aja, ya Allah ampunkanlah dosa kami, baik naik duit ataupun nak mati, ataupun nan sadang di kubur kah. Mohon ya Allah berinya kekuatan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Apa tanya malaikat itu namanya fitnah kubur. Itu namanya fitnah kubur. Itu jelas-jelas Allah memesankan seperti itu. Kemudian nang kampe, kalau tiga dah, nang kampe. Kata Utsman bin Affan, sewaktu beliau menangis di kubur, mengingatkan orang banyak, sekaligus mengingatkan diri. Itu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah kepada kita umatnya, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Hadis riwayat Imam Nawajah 4267, juga diriwayatkan oleh Tirmizi 2308. Artinya lah, ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat
manzaran, suatu pemandangan yang amat sangat mengerikan, begitu dahsyat, melainkan kedahsyatan kengerian kubur jauh lebih hebat daripada itu. Tidak pernah aku melihat kedahsyatan kengerian, petaka, azab, bencana, apa saja namanya, di mana siksa kubur melebihi itu. Itu pesan Rasulullah. Ulang oleh Abu Sawah. Tidak pernah aku, kata Rasulullah, alum pernah mencari alaih suatu kengerian, suatu petaka, suatu kedahsyatan, berapapun hebatnya petaka sengsara itu, di mana bila dibanding dengan apa yang akan dialami seseorang di kuburnya, lebih hebat itulah. Itu Rasulullah sampaikan karena beliau salah satu keistimewaan, Allah nampakkan sesuatu yang tak nampak di ketua orang biasa. Kadang-kadang kepada beliau dipertontonkan nang gaib. Itu keistimewaan beliau. Seputar nampak kon aku tausiah atau nasihat di kubur. Tidak panjang-panjang lah. Kalau doa itu saja. Ampunkan dosanya ya Allah, berinya kemampuan untuk menjawab pertanyaan mereka. Tidak panjang-panjang. Ditambah dengan doa kita, ya Allah, lindungi kami daripada azab kubur, lindungi dia pula daripada azab kubur. Dan pesan ke orang banyak, mari kita bersiap, mari kita berbekal, mari kita berbenah, sementara kita ke masuk kubur. Nah, sialah nak berani mengecek engkau di kubur atau di antara orang awak, itu gantung saya nak berani. Tapi kalau ada nanti yang tampil di kubur awak, ada orang bagi nasihat, jangan heboh loh, itu hanya menjalankan sabananya. Kau tagak guru awak, kau ustaz awak, kau imam awak, kau orang tua tagaknya, pak-pak, ibu-ibu, angku-angku semua. Mari kita berlindung diri kepada Allah daripada azab kubur. Dan mari kita mohonkan ampunan kepada Allah untuk beliau yang dikubur. Kita minta kepada Allah agar diberi kekuatan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Dan itu di kita menjadi pelajaran berharga, yaitu lah siapkah kita untuk dihantar ke kubur mereka lah. Gitu kalau ada dan tampil tak itu, simakkan baik-baik. Kerana nyalah menjalankan nan sabananya. Justru nanti jadi doa salam aku ndak nan sabananya. Kerana kita barangkali masih sibuk mota-mota galak-galak, atau bicara-bicara ya masalah-masalah dunia, masalah lain. Di kubur itu yang paling patut dibicarakan sekitar mati, nan lain tak ada. Kalau kamu ngecek, kalau kebicara aja sekitar masalah kematian kita dan orang mati. Momennya, situasinya sangat tepat untuk itu. Di kubur. Kemudian sekaitan dengan tadi, yaitu memohonkan kepada Allah agar dia diberi kemantapan, kemampuan untuk menjawab menjawab pertanyaan malaikat. Dalam ayat disebutkan begini, surah Ibrahim, surah ke-4 balik, ayat ke-27, bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yusabbit, Allah mengokohkan, Allah meneguhkan, Allah memantapkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan perkataan yang teguh,
perkataannya mantap dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata ulama tafsir, antara lain yaitu Imam Ibnu Katsir mengatakan, yang dimaksud dengan qaulus sabit, perkataan yang teguh, yang mantap, yang kuat, salah satunya adalah nanti ketika orang hampir mati, Allah beri dia kekuatan, kemampuan untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Di kubur, ketika lahatnya lah ditimbun, lahatnya lah ditutup dengan papat, dan tanah lah ditimbun, kemudian gundukannya lah dibuat dari kisi pancang, datang malaikat ditanya, yusabbitullah, Allah nugerahkan kepada si mati itu suatu kemampuan, kekuatan dan kesanggupan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Itu juga namanya qaulus sabit. Pertanyaan malaikat panjang, hadis kita ringkas saja. Yang paling pokok-pokok saja 3. Marrabuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apakah agamamu? Wa ma hadzal rajulu alladhi bu'itha fikum, dan siapakah laki-laki yang telah diutus oleh Allah kepada kamu? Pertanyaan malaikat itu disebut dengan fitnah kubur. Nah, ketika malaikat mengemukakan pertanyaan itu, ya ketika tanahlah selesai ditimbunlah, dibuat gundukan, oranglah bersiap-siap ke pulang, datang malaikat mendudukkan mayit. Tidak perlu kita khayalkan bagaimana cara duduk di kubur. Dibentak, dihardi, diajukan 3 pertanyaan. Namanya fitnah. Fitnah itu ujian. Antara lain makna fitnah ujian. Seakan-akan pertanyaan yang diajukan itu ujian. Apakah nyo lulus, mampu, sanggup atau tidak. Kita bantu dengan doa dia teh. Itu ya. Ya Allah, beri dia kemampuan, kesanggupan, kekuatan, keteguhan, jangan sampai gugupnya menjawab tanya malaikat. Sebab orang kafir, orang bergelimang dosa, ketika diajukan pertanyaan itu jawapannya ha, gugup. Nak tentu ni jawab. Itulah gunanya kita sesudah bertimbun tu diam sebentar. Kalau tidak ada yang terkena, kita kanan, pak-pak, ibu-ibu, mari kita mintakan ampunan Allah. Kita doakan beliau yang meninggal, kita doakan kepada Allah, ya Allah, berinya kekuatan, berinya kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Marrabuka, tidak diajar. Nanti adalah suatu riwayat, suatu penjelasan dalam kitab-kitab bajai orang terkubur. Maka itu hadis-hadis yang seperti itu masih diperdebatkan kesahihannya. Bajai kau datang nanti malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Kau ditanya oleh malaikat balik, apa agama engkau? Jawablah Islam. Datanya oleh malaikat balik, siapa yang diutus kepada kamu? Jawablah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dilakukan seperti itu tempat-tempat tertentu. Mudah-mudahan misalnya diajar begitu. Tapi Rasulullah tidak pernah mengecek mengajar begitu. Yang ada cuma doa. Sebab pertanyaan itu baru bisa kita jawab kalau dikenal dengan Rabb itu. Dari dunia dikenal kita tidak dengan Rabb itu. Ana Rabb yang kita sembah itu. Lagi kita taat, patuh, tunduk kepada dia, menyembah dia, meminta, memohon kepada dia.
Agama ditanyakan, apa agamamu Islam? Lain kita menjalankan syariat Islam, lain mempelajari syariat Islam. Ajaran Islam itu lebih aman. Kalau lain itu nama bantu. Siapa laki-laki yang utus Muhammad, lain kenal yang Muhammad. Lain melaksanakan sunnah Nabi itu. Itu nama bantu. Disokong nanti dengan doa kepada Allah. Kaji ke petang, kubur awal. Masih terkena? Kubur awal persinggahan dalam perjalanan panjang kita menuju akhirat. Kalau selamat di kubur itu, ana selamat, salah satunya selamat mampu bisa sanggup menjawab pertanyaan malaikat yang disebut dengan fitnah kubur. Lalu datanglah pembenaran dari langit, sadaqah, an sadaqah abdi, benar dia, aman. Berarti yang berikutnya bisa dikatakan kita lebih mudah melaluinya. Jadi duduk kita berhenti sebentar di kubur cekor untuk berdoa, itulah tujuannya. Kenapa? Karena doa aku senjata yang bisa kita pakai. Doa bisa merubah segala-galanya kalau Allah berkehendak. Bahkan takdir pun bisa berubah lantaran doa. Makin banyak kita berdoa kepada Allah untuk orang yang dalam kubur, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah beri kekuatan menjawab pertanyaan malaikat, makin lancak. Ini pesan nambah kepada kita semua, sesudah setelah kubur itu ditimbun dan ditinggikan segala macam, duduklah sebentar, jangan tagak duduk. Adalah nanti tagak. Jangan suruh orang mendoa-doa. Saya kadang-kadang doanya entah. Rancak kita bahasa Indonesia. Kau sesuai kaji yang kita orang ngaku. Kau sialah. Kita kalau sama-sama nangah kaji. Mari kita berdoa kepada Allah. Pertama, kita berdoa untuk meminta, memohon kepada Allah agar kita dipelihara. Kita yang mati kau daripada azab kubur. Yang kedua, kita mintakan ampun kepada Allah untuk kita yang mati itu. Yang ketiga, minta khusus kepada Allah agar dia diberi lulus tesnya. Lulus tesnya, dites oleh malaikat ketika malaikat mengajukan pertanyaan. Sempurna. Maka masing-masing kita berdoa lah. Kalau tidak mampu, silakan pimpin. Sebab diandalkan atau disuruh masing-masing awak kok gugup kau tidak bisa lah mereka. Biarlah pimpin. Karena kita boleh memimpin doa menjalan orang tahu atau supaya orang tahu kau bacanya. Pimpinkan doa. Bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia. Mukadimahnya bahasa Indonesia. Mengajak orang Indonesia. Tolong aminkan doa bodi. Jadi doamu kau berkuah. Nak jalan doang kau doa buah. Menterjemahan doa itu bukan untuk Allah. Allah mengerti lah bahasa awak. Tapi menterjemahnya untuk orang yang tidak tahu. Kaulah kerajaan kita di kubur. Kalau itu kita kerajaan, mudah-mudahan kalau kita mati itu lo di kerajaan orang untuk awak. Ini kan istilahnya balasan itu sesuai dengan kerajaan awak. Kalau kita wacok itu orang, nanti awak akan dibitu orang. Sering kita manuan orang memintakan ampun Allah, Allah akan mengetuk hati orang itu. Kesimpulan kaji kita malam hari ini, nasihat di kubur ketika kubur digali atau ketika mayatlah dimasukkan, silakan beri nasihat. Yang saya kurang banyak dan itu penting. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Tawabil haqqi wa tawassaw bis sabr. Penting sekali. Barangkali itu kaji kita malam hari ini, semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Mari kita persering minta ampun kepada Allah. Dan sia saja nama tamu wasu jawa dia hidup lamo dirasai berjalan banyak nan nampak. Nah, setiap bertemu jurang kita saling minta maaf. Karena maaf itu penting.
Sebab kalau tidak dimaafkan nanti opakaru di akhirat. Sekian kaji kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.